Selamat siang rekan-rekan wartawan semua. Di sini kami dari PDI Perjuangan. Kebetulan hari ini DPP PDI Perjuangan bidang kerakyatan menyelenggarakan agenda secara Zoom meeting dengan DPD DPC bidang kerakyatan seluruh Indonesia. Dan hari ini melalui DPD DPC yang mengikuti Zoom meeting, mempertanyakan kepada kami selaku DPP PDI Perjuangan terkait dengan adanya pemberitaan yang menyampaikan, bahkan juga di medsos-medsos, yang menyampaikan bahwa anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan gitu, dan kami juga sebagian ini dari Poksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas termasuk kepada para kader PDI Perjuangan untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Saya kira Mas Adian Apitupulu untuk mempertegas mengenai itu. Kami silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Esti ini salah satu pimpinan Komisi 10 yang tadi sudah jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22 bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa dibacain nih, mana dia? Ya. Penjelasan pasal 22. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ya, undang-undang ya. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Artinya kita memahami undang-undang itu antara pasal dan penjelasan adalah satu bagian. Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Penjelasannya demikian. Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh peraturan presiden nomor 118 tahun 2025 tentang rincian APBN tahun 2026, dan di situ disebutkan untuk Badan Gizi Nasional 223.558.960.490. Jadi 223 triliun. Ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bernegara dipandu oleh undang-undang dengan segala turunan hierarkinya, termasuk peraturan presiden ini. Menyampaikan dengan benar sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan presiden adalah menghormati lembaga-lembaga yang membuatnya. Kita menghormati DPR dan pemerintah, karena itu kita luruskan. Oh enggak, ternyata emang diambil dari anggaran pendidikan.
Menurut undang-undang demikian, menurut peraturan presiden juga demikian. Ada angkanya. Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati undang-undang dan peraturan presiden. Itulah kepentingan kita menyampaikan ini. Dengan demikian, maka saya harap konferensi pers ini mampu meluruskan kesimpang siuran pemahaman informasi terkait dengan apa benar MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Undang-undang peraturan presiden katakan demikian. Sampai sini jelas ya? Clear ya? Nah, selanjutnya saya serahkan pada saudara Boni Triana. Tepuk tangan dong, friend. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Seperti sudah disampaikan oleh Mbak Esti dan juga Bang Adian, memang benar bahwa dana MBG ini mengambil dari alokasi dana pendidikan. Namun pula yang harus kita cermati dan garis bawahi, pemberitaan yang juga sempat viral di beberapa media sosial mengenai rasa keadilan ya dalam praktek pengelolaan makan bergizi gratis ini, semisal tentang pengangkatan dari pegawai SPPG yang langsung menjadi P3K ya. Sementara kita juga mengetahui ada begitu banyak guru yang mengabdi selama berpuluh-puluh tahun tidak kunjung diangkat sebagai P3K ya. Bahkan juga belakangan kita membaca berita ada di Goa seorang guru yang baru diangkat P3K kemudian besok harinya pensiun dan dia menerima upah atas baktinya sebagai guru selama berpuluh-puluh tahun, jauh dari kata layak, bisa dicari beritanya. Ada juga Ibu Sunarsih kalau nggak salah dari Jawa Tengah juga diangkat P3K menjelang pensiun. Jadi dari semua informasi yang kami terima, saya pikir ini harus pula memenuhi rasa keadilan sehingga pendidikan kita bisa tingkatkan kualitasnya tanpa harus mengorbankan rasa keadilan bagi para guru, juga bagi para dosen yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun tapi menerima imbalan, menerima gaji yang tidak sepadan. Hampir misalkan 40% lebih dosen ya di berbagai perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta misalkan, menerima gaji di bawah 3 juta. Jadi apabila efisiensi itu dilakukan, kemudian bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan para pengajar, baik guru, baik dosen, itu salah satu langkah besar yang menjadi pekerjaan rumah di dalam bidang pendidikan yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi isu. Kita tahu ada banyak keluhan dari para guru, mereka kesejahteraannya memprihatinkan, menerima upah yang jauh dari kata layak, banyak juga dosen bahkan untuk posisi rektor kepala ya, tunjangannya hanya mendapatkan 900.000 dan itu sudah berlangsung selama hampir mungkin 25 tahun tidak ada perubahan. Ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Ya, saya pikir demikian Bang Adian. Pak Denny menambahkan, nggak apa-apa menambahkan aja sebagai Komisi 10. Ya, yang pasti bagi kami di Poksi 10 kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik. Terima kasih. Iya, jadi ini kawan-kawan dan satu lagi kita masih punya persoalan soal revitalisasi. Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak. Apalagi bicara dengan soal sarana prasarananya. Maka kita berpikiran bahwa alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh
untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah, termasuk banyak sekolah yang sangat-sangat tidak layak. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana muncul di Nusa Tenggara Timur, yang jauh di sana sangat banyak muncul itu setiap hari, dan juga beberapa wilayah lainnya yang juga bisa kita lihat dari berbagai media sosial. Jadi saya kira kepentingan kami adalah mencoba meluruskan berita berkembang soal tidak benar adanya anggaran yang bukan dari anggaran pendidikan, yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada. Dan yang ketiga, mohon izin, di WA saya pun sangat banyak untuk mereka menanyakan, memperjelas. Saya sering dipanggil Mbak, ada yang panggil Bu, ada yang panggil Bunda. Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak ngambil anggaran pendidikan. Yang benar yang mana toh Bun? Sambil menyertakan berita-berita juga dari medsos yang ada di dalam medsos kita. Jadi pertanyaan itu sangat banyak muncul dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan data-data yang ada dan memang itu kebenaran yang memang harus kita berikan. Saya kira itu. Teman-teman, kalau kita mau buka sesi tanya jawab terkait dengan apa yang disampaikan tadi, silakan dimulai. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dari mana? Dari yang terdekat ya. Gini, muter. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, izin saya Tria dari Kompas.com. Izin penegasan saja ini. Ini kan statement soal anggapan kalau misalkan tidak ada anggaran MBG yang berasal dari dana pendidikan itu banyak disuarakan gitu. Namun faktanya memang tadi disebutkan itu diatur dalam undang-undang. Namun klaim dari beberapa pihak termasuk pemerintah justru termasuk Mendikbud sendiri sebelumnya menyatakan justru malah anggaran pendidikan ini naik seiring dengan masuknya pos MBG gitu. Nah, tanggapan dari PDIP seperti apa? Dan mungkin udah ada pembahasan di Komisi 10 sendiri terkait hal ini. Terima kasih. Ya, kita harus secara penghitungan itu kan diawali dengan besaran APBN. Besaran APBN kita itu adalah 3,842 triliun. Mandatory spending sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, anggaran pendidikan itu harus 20%, berarti 769 triliun. 769 triliun itu memang harus diberikan untuk digunakan sebagai anggaran pendidikan. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian di dalam lampiran APBN 2026 tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 itu jelas dinyatakan Badan Gizi Nasional yang menggunakan itu untuk makan bergizi gratis itu sebesar 223,5 triliun. Jadi posisinya di dalam besaran anggaran ini juga tetap 20% lebih sedikit saja. Jadi tidak kemudian postur anggaran pendidikan ditambah 223 lalu menjadi 30%, tidak. Tetapi ditambah dengan MBG yang oleh dikelola oleh BGN itu tetap dalam angka 20%. Artinya tidak menambah postur anggaran, tetapi yang memang itu harusnya dijatah atau bukan dijatah, dialokasikan betul untuk anggaran pendidikan. Secara otomatis dari pernyataan itu kan jelas bahwa anggaran MBG dari APBN memang digunakan, dari anggaran pendidikan memang digunakan untuk MBG dari anggaran pendidikan, begitu. Clear ya? Jelas ya? Berikutnya. Baik, misi Bu, Pak, saya Bima Pak dari TV One. Izin bertanya Pak, ini terkait masyarakat yang mengkritisi terkait adanya dugaan korupsi dari program MBG sendiri Pak. Kalau untuk dari parpol sendiri itu menanggapi seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya, konferensi pers kita siang hari ini belum masuk wilayah itu. Kita masih mau menyampaikan bahwa, oh ternyata anggaran MBG ini memang benar diambil dari anggaran pendidikan.
dari anggaran pendidikan. Ya, buktinya apa? Jelas dalam peraturan presiden, jelas dalam undang-undangnya. Hal-hal lain tentang korupsi dan sebagainya kita belum mau masuk pada wilayah itu. Kita cuma mau meluruskan dulu, biar rakyat tahu, oh ternyata bagian dari anggaran itu. Ya, masih ada? Gak apa-apa, ladies first. Selamat sore, saya Putu dari Kompas TV. Ini kan tadi ada Zoom juga pembahasan soal MBG. Ada banyak hal yang dibahas. Bukan bahas tentang MBG. Soal anggaran. Bukan. Zoom meeting yang kami lakukan itu tentang program-program bidang kerakyatan. Tapi kan Oke. tidak menutup kemungkinan ketika kemudian ada audien dari DPD DPC yang kemudian menanyakan. Karena mereka tentu juga mendapat pertanyaan yang sama dari masyarakat yang berada di sekitarnya, termasuk dari teman-teman. Mengklarifikasi yang benar itu yang mana? Dari PDI Perjuangan bilang seperti ini, tapi kok ada pejabat negara yang lain bilang seperti ini. Begitu, Mbak? Oke. Nah, apakah dalam pembahasan itu juga khususnya ketika membahas soal kaitannya dengan MBG ada pembahasan juga soal mobil pickup India. Ini kan lagi rame juga. Kalau kemarin DPR bilangnya jangan di ACC dulu, ditahan dulu mobil pickup dari India ini, tapi masalahnya mobilnya sudah ada di pelabuhan gitu. Tinggal nunggu dialokasikan ke daerah-daerah. Nah, itu untuk koperasi Merah Putih. Nah, itu gimana sikap dari PDI Perjuangan? Apakah ini sia-sia? Karena kan sebenarnya banyak mobil pickup lain yang pabriknya ada di Indonesia, pekerjanya juga dari Indonesia. Kemudian soal MBG, ini yang terbaru itu ada BEM UGM, Ketua BEM UGM yang di teror katanya setelah mengkritik soal MBG. Nah, PDI Perjuangan ini kan salah satu juga yang menyuarakan soal kebebasan berpendapat. Terkait dengan hal itu, apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Terima kasih. Ya, tadi yang pertama apa sih? Mobil pickup India. Kan kemarin dari Pak Dasko sudah menyampaikan untuk menunggu dari presiden ya. Terkait dengan itu, ya kita tunggu saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kan ada apa sih isinya? Kalau kita bikin mobil tuh ada komponen lokal yang diproduksi lokal, TKDN. Apa tuh TKDN nama tuh? Karoseri TKDN. Kandungan dalam negerinya lah gitu loh. Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya, itu sekitar sudah rata-rata 40%. Apakah kemudian impor yang dari mana? India ini juga memenuhi kriteria itu? Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40% TKDN itu, kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain. Menurut kita dan saya setuju, kemarin salah satu pimpinan DPR mengatakan bahwa kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Itu soal mobil. Yang kedua apaan? Teror itu udah nggak laku ya, sudah bukan zamannya. Itu zaman dulu. Kalau kemudian kita di hidup zaman sekarang, kita harus lebih beradab. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Duduk di meja sama-sama, sampaikan argumentasi masing-masing, dan biarkan rakyat menjadi jurinya melihat itu. Dibandingkan teror. Dan menurut saya pelaku teror itu sudahlah. Kalau kalian hentikan kalau kalian mau Indonesia menjadi semakin lebih beradab. Tindakan teror dalam segala bentuknya itu tidak akan membawa kita pada kemajuan, tapi membawa kita pada kemunduran. Clear ya? Sambil menambahkan, jadi apa yang disampaikan Mas Adian Apitupulu itu juga menjadi salah satu rekomendasi Rakernas pertama PDI Perjuangan. Bahwa Rakernas PDI Perjuangan menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, dan juga menyampaikan kebebasan berpendapat. Maka, apa yang dilakukan oleh Ketua BEM UGM ini bagian dari kebebasan berpendapat yang memang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kita berharap tentu siapapun yang meneror itu yang tadi disampaikan bahwa itu sudah tidak zamannya, saya kira harus mulai dihentikan.
Karena itu justru menimbulkan perspektif yang tidak baik bahwa seolah-olah kita di Republik Indonesia ini sudah tidak lagi ada kebebasan berbicara. Sejauh tetap disampaikan dengan baik, menyampaikan hal-hal kritis dan memberikan masukan-masukan untuk bagaimana membangun Republik ini, saya kira itu bagian yang memang harus kita dengarkan, didengarkan oleh kita semua. Demikian. Ya, singkatnya begini. Kata lawan kata, data lawan data, buku lawan buku. Jangan kata, data, buku dilawan dengan teror, intimidasi, dan sebagainya. Nggak boleh. Itu membuat kita menjadi bangsa yang secara keberadaban mundur. Clear ya? Clear. Apa lagi? Lu mau nyanyi apa? Apa? Cek. Cek 1 2. Nah, karaoke dia. Saya Fatan dari jpnn.com. Tadi kan Bang Adian, Bu Esti juga menyebutkan bahwa mandatory spending itu 20%. Kemudian Presiden mengeluarkan perpres bahwa BGN itu mengambil 200 sekian T. Dengan kondisi ini, apakah PDIP ingin menyebutkan bahwa Presiden itu sebenarnya melawan konstitusi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Bang Boni menyebutkan guru, bagaimana nih nasib guru dengan dosen atau tenaga pengajar yang lain. Apakah PDIP sudah mengkaji dengan ditariknya dan hilangnya 200 T ini ke BGN itu akan menurunkanlah atau mencekik para guru kita, termasuk proses belajar mengajar yang ada di daerah, apalagi kalau kita bilang 3T ya. Apakah sudah ada kajian itu, Bang? Terima kasih. Lu nanya ke siapa nih? Ke Mbak Esti. Abang aja sebagai yang ada background legal. Background legal. Gue belum nangkap maksudnya gimana sih? Apakah peraturan presiden itu yang Yang mana peraturan presiden? 200 T itu, Bang, melawan undang-undang pendidikan yang 20% itu? Oh, undang-undang dasar. Ya. Terus? Itu doang. Kita tidak mau masuk pada wilayah itu. Tapi kita mau meluruskan dulu bahwa sebenarnya ini loh angkanya, bahwa ini bagian dari anggaran pendidikan. Itu loh, tidak terpisah. Jadi bahwa kemudian ada tafsir yang lain seperti yang lu sampaikan, itu persoalan nomor 2 yang tidak akan kita bahas di sini karena kita mau menyampaikan dulu pada publik. Ini loh fakta-fakta datanya, dan ini dituangkan dalam peraturan presiden, dituangkan dalam undang-undang tadi ya. Nomor berapa tadi? Undang-undang nomor 17 tahun 2022. Ah, itu dia. Gitu loh. Clear ya? Ya, enak aja loh. Lagi, ada gak? BGN, Bang, apakah PDIP sudah melakukan kajian? Ini akan menurunkan atau menjatuhkan indeks pendidikan kita kah? Seperti itu. Kalau itu masih akan kita kaji nanti di dalam komisi. Tapi yang ingin kita sampaikan sekarang, menyampaikan faktanya tadi, gitu loh. Bahwa ini ternyata, dan harapan kita, itu dulu. Terakhir, Bang, sebagai kuncian, apakah PDIP setuju? Sikapnya setuju apa tidak setuju, Bang? Ini sudah bentuknya undang-undang. Sudah undang-undang dan sudah apa itu? Peraturan presiden ya? Itu loh. Ada lagi? Jadi lebih kepada begini, kita tentu mempunyai harapan alokasi anggaran pendidikan ini juga bisa kita alokasikan secara tepat. Apakah MBG tidak tepat? Saya harus kembali mengatakan bahwa MBG itu untuk wilayah-wilayah tertentu memang sangat membutuhkan. Seperti daerah 3T yang tadi ada yang disebutkan. Seperti daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Itu sangat butuh karena kami juga hadir di tengah-tengah mereka dan mereka menanyakan, MBG kami kapan, Bu? Kok kami belum ada MBG? Termasuk ketika kami berkunjung ke daerah bencana. Aceh Utara waktu itu belum ada. Di luar daripada itu adalah bahwa apakah anggarannya harus sebesar itu diambilkan dari anggaran pendidikan. Dikala kita masih sangat membutuhkan anggaran-anggaran untuk apa? Satu, untuk kesejahteraan guru. Yang kemudian juga masih banyak guru-guru yang berpenghasilan sungguh tidak manusiawi.
Apalagi juga kemudian kemarin sudah diangkat P3K, tapi paruh waktu. Ya paruh waktu, akhirnya gajinya juga separuh nggak ada gitu. Kemudian yang kedua juga soal bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita selalu bicara pendidikan bermutu dan setara. Bermutu dan setara, bagaimana bisa setara ketika sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut tidak mampu untuk mencapai pendidikan yang setara dengan tempat-tempat yang memang sudah mempunyai fasilitas pendidikan yang sangat baik. Saya kira itu Mas. Jadi intinya ayolah alokasi anggaran ini juga kita sebagian bisa untuk kesejahteraan guru, bisa untuk revitalisasi, bisa untuk juga percepatan penyelesaian pendidikan di wilayah bencana yang sampai hari ini masih banyak anak-anak kita yang sekolahnya di tenda-tenda darurat. Dan dengan fasilitas sekolahnya masih ada, tapi meja kursinya hilang, alat-alatnya juga sudah tidak ada. Termasuk SMK. Bagaimana kita mau bicara pendidikan berkualitas ketika alat-alat prakteknya sama sekali tidak ada? Apakah itu fakta? Fakta, karena kami berada di lapangan untuk melihat itu. Demikian. Ada lagi nggak? Bang, izin. Ya. Toirin Bang dari cnnindonesia.com. Ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama soal alokasi itu apakah sebelumnya sempat dikoordinasikan dengan Komisi 10 soal anggaran MBG anggaran pendidikan yang dialokasi untuk MBG itu. Terus yang kedua soal serapan anggaran, apakah sejauh ini Komisi 10 telah menerima laporannya terkait serapan anggaran berapa triliun atau berapa miliar yang sudah digunakan untuk MBG ini dari anggaran pendidikan. Terus yang ketiga soal peluang untuk direvisi soal APBN 2000 yang sudah diketok sebagai undang-undang. Untuk Komisi 10 melihat peluangnya seperti apa? Terima kasih. Mbak Esti yang jawab. Ya. Baik, saya harus menyampaikan. Pertama, kalau di Komisi 10 itu tentu informasi ataupun monitoring pengawasan yang kita lakukan tentu terhadap mitra kerja. Nah, mitra kerja kita walaupun BGN atau MBG itu masuk di sekolah-sekolah, tetapi BGN itu bukan mitra kerja Komisi 10. Jadi tentu kami tidak bisa secara detail untuk kemudian mendapatkan informasi melalui forum di Komisi 10. Ada ruang lain yang mungkin itu oleh komisi, kalau tidak salah BGN itu di Komisi 9. Maka Komisi 9 lah yang kemudian pasti lebih memahami detail mengenai anggaran untuk BGN ini. Karena anggaran BGN setahu kami di dalam APBN ini kan tidak hanya 223,5 triliun. Itu kan yang dari anggaran pendidikan. Total secara keseluruhan anggaran untuk BGN itu kan 335 triliun. Nah, saya kira lebih tepatnya di dalam bagaimana sejauh mana BGN melakukan penyerapan anggaran ya kita tahunya hanya dari medsos. Medsos katanya sudah berapa Mas? Pasti sudah tahu kan? Persen, ya. Ya saya kira ini yang bisa kami sampaikan karena memang Komisi 10 tidak mempunyai tidak bermitra langsung dengan BGN. Hanya anak-anak penerimanya adalah bagian dari dunia pendidikan yang berada di Dikdasmen. Satu lagi tadi belum peluang APBN 2016 ini berarti 2026 ini berarti direvisi, gimana Mbak Isti melihatnya? Sejauh ini kita belum membahas mengenai revisi Undang-Undang APBN. Ini kan baru saja ya, baru sampai dengan Februari. Kalau toh nanti ada perubahan itu lebih kepada persoalan anggaran-anggaran yang harus digunakan untuk percepatan daerah bencana. Seperti yang kemarin mengemuka ketika kita sedang melakukan rapat koordinasi antara satuan Satgas bencana di DPR maupun dengan pemerintah. Gitu. Kalau untuk kebencanaan saya kira kita dorong full bagaimana supaya daerah bencana bisa terselesaikan termasuk soal anggaran pendidikannya.